siang saudara-saudara, saya Profesor Budi Susilo Sopanji. Di samping saya adalah Mbak Poppy Darsono. Terlebih dahulu saya akan menanyakan dan selamat siang Mbak Poppy. Selamat siang, saya dandanannya kayak gini soalnya tadi dari luar, jadi minta maaf. Ya, Mbak Poppy, apa yang kiprah Mbak Poppy selama ini ya, sampai di dunia fashion, sampai tertarik hubungan Indonesia-Prancis, pengen mendevelop agar hubungan Prancis makin baik, apa ya backgroundnya Mbak Poppy dulu? Backgroundnya, pertama kali saya datang ke Prancis untuk sekolah sinematografi, untuk meneruskan sekolah saya, di mana saya sekolah di IKJ. Tapi di Paris ketemu Ibu Cartier-Bresson, Tante Cartier-Bresson yang masih ada hubungan keluarga jauh gitu. Dia perkenalkanlah saya kepada teman-temannya beliau yang sineas, yang segala macam dari perfilman. Dan setelah berapa lama dia bilang, enggak Poppy, kamu bagus untuk fashion katanya. Terus dia telepon yang punya sekolah, temannya yang punya Esmod. Dia bilang, ini ada keponakan saya, langsung saya sekolah. Dan saya kira pandangannya dia sebagai orang tua yang pengalamannya panjang, dia udah cepat melihat gitu. Dan menurut saya dia benar. Di Perancis saya belajar banyak, terutama mengenai masalah apa yang dimiliki sebagai seperti misalnya hal-hal seni budaya seperti cuisine, masakan, kemudian perhiasan, fashion, ya, tekstil itu bisa memberikan devisa yang besar kepada negaranya. Dan saya kira saya langsung berpikir bahwa Indonesia dengan populasi yang banyak, kalau saya bergerak di bidang fashion misalnya, akan juga bisa menggerakkan tentu saya pribadi sebagai seorang pengusaha, dan juga bisa mampu memberikan pekerjaan kepada yang lain-lain karena memang prospeknya besar. Nah, setelah itu ya perjalanan panjang, saya membuat asosiasi di Kadin dan lain-lain yang menambah lagi pengalaman saya bahwa apa yang kita hubungan baik dengan Prancis itu akan sangat baik kalau kita bisa sinergikan. Karena kita sebagai negara yang juga pecinta seni, banyak sekali ragam budaya kita yang kita bisa matangkan, dan kalau dikawinkan dengan teknologi Prancis, saya kira bisa menghasilkan value added yang baik sekali. Dan itu apa yang saya jalankan dengan membuat Indonesia Fashion Week gitu loh. Yang tahun ini adalah tahun yang ke-10. Yeah. I see trees of green, masih tebakannya. red roses too. I see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the darks of the night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They are really saying, I love you. Tahun ini adalah tahun yang ke-10. Ya. Oke, Mbak Poppy, karena Mbak Poppy terlibat banyak soal fashion, dan apa sih yang diharapkan Mbak Poppy untuk di kemudian hari, sehingga Mbak Poppy masih terus mempunyai semangat ya dalam dunia fashion, tuh namanya nggak bisa lepas dari Poppy Darsono. Terima kasih. Saya melihat bahwa Indonesia memiliki warisan dari nenek moyang kita yang luar biasa kayanya, dari ujung Sumatera sampai Papua, ragam hias, tekstil, ya perhiasan yang bisa kita olah. Saya sebagai desainer
agar produk-produk craft itu bisa menjadi fashion craft yang nantinya mampu memberikan nilai tambah kepada produk itu, sehingga fashion di Jakarta, fashion nanti kalau sampai di internasional bisa menghidupi para UKM yang ada di daerah, pembatik, penenun, pembordir. Nah, jadi kegiatan kehidupan fashion di Jakarta bisa juga memberikan nilai ekonomi kepada di daerah-daerah. Seperti sekarang, kemarin saya dari Lombok, saya mengumpulkan pengrajin penenun yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, dan juga perempuan-perempuan pengusaha mutiara, yang mana pertambangan itu dimiliki oleh Jepang, oleh orang Jakarta, tapi mereka sendiri tidak ada. Jadi kita membangun sebuah perkumpulan perempuan yang memiliki usaha mutiara. Nah, itu saya ketemu gubernurnya, kalau bisa mereka diberikan tempat di airport untuk bikin rumah Lombok, karena dia kan nanti akan menjadi pusat dari Mandalika yang ribuan orang dari luar negeri datang. Nah, kalau kita persiapkan, itu akan menjadi, misalnya ada showcase di kedatangan, nanti pulangnya disiapin barang-barang yang mereka mau beli, yang Lombok ada tenunnya, mutiara, gerabaknya, banyak sekali. Nah, itu, dan tentunya bukan produk Lombok aja, dari NTT juga bisa masuk di situ. Nah, ini bagaimana lewat fashion ekonomi bisa digerakkan. Gitu. Ya, Mbak Popi, ini terakhir ini ada lagu La Vie en Rose ini. La Vie en Rose. Edith Piaf, dan itu lagu diperkenalkan di Amerika sangat populer waktu sampai itu. Sampai sekarang. Ya. Ada bahasa Inggris. Favorit saya, ya. Ya, sangat indah sekali. Ya. Dan sejarahnya Edith Piaf juga luar biasa itu kalau saya baca. Sehingga pada waktu meninggal itu ada sekitar di atas 200.000 ya. Sekitar mungkin 250.000 yang menghormati Edith Piaf. Ya. Nah, apalagi Mbak Popi sekarang menyediakan tempat untuk kolaborasi dengan kawan-kawan yang pernah studi di sana. I state my case, of which I'm certain. I live under the moon. I travel with down every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it through, without exception. I made it sad the ghost, it's careful stand along the byway. I'm more, much more than this. I did it my way. Yes, they were time, I'm sure you do. When I've been old, more than I could do. But through it all, when there was love, I had it all and spit it all. I faced it all and I stood tall and I did it my way. Prancis. Ya. Apa sih harapannya Mbak Popi sampai mengadakan pertemuan begini ini? Harapannya semua teman-teman, termasuk saya yang pernah sekolah di Perancis, yang pernah belajar tentang budaya. Perancis juga termasuk salah satu pusat kebudayaan di Eropa, selain Italia, pusatnya lagi. Kita harus mampu belajar, karena kita juga memiliki kekayaan yang kaya sekali. Bagaimana kita mencari poin-poin yang kita tidak miliki, agar produk kita menjadi produk fashion yang representatif, yang mampu mendudukan kebudayaan Indonesia, dan tentu pemiliknya orang Indonesia setaraf dengan kebudayaan Perancis. Lagunya, ya, ada lagu, ada ini juga buatan Indonesia misalnya. Kita punya bunga-bungaan yang luar biasa. Rumah saya juga, rumah saya juga. Baunya enak. Iya, jadi saya kira rumah saya ini
silakan untuk teman-teman Perancis siapapun untuk membuat acara di sini ya dengan Perancis agar mereka juga bisa lihat bahwa Indonesia juga memiliki budaya yang tinggi gitu. Sehingga kita sama sejajar dengan mereka belajar tentang Indonesia, kita juga belajar tentang Perancis. Karena fashion itu adalah semacam soft power untuk diplomasi gitu, di luar yang lain-lain. Terima kasih Mbak Poppy. Sama-sama. Saudara-saudara, inilah tadi sekelumit pembicaraan saya dengan Mbak Poppy mengenai background Mbak Poppy dan menekuni dunia fashion. Dan Mbak Poppy punya pengalaman yang indah baik di Nusantara ini, kekayaan yang dibuat manusia maupun kekayaan alam, dan itu mempunyai potensi yang besar untuk dikerjasamakan dengan Prancis. Dan kemudian terakhir Mbak Poppy menyelenggarakan pertemuan hari ini orang-orang yang pernah studi di Prancis dan sedang bersukaria. Di belakang tadi ada background La Vie en Rose yang dinyanyikan oleh Edith Piaf, dan ini suatu perkumpulan yang sangat indah sekali dan jelas sekali. Passion Mbak Poppy adalah mengumpulkan kekuatan nasional dari segi fashion yang nanti akan menaikkan citra budaya Indonesia dan menaikkan juga ekonomi Indonesia. Ya. Selamat menikmati dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Prof. Budi, terima kasih. Ya. Mungkin lusa atau di lain hari, mungkin lusa atau di lain hari. Terima kasih Bapak-Bapak.